Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, selamat datang, selamat bergabung dalam proses pembelajaran PAI yang dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan walau dalam keadaan situasi pandemik COVID-19, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh semangat, karena anak SMK itu harus bisa SMK yang 1 Cibatu be the best. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi utama tentang etos kerja dalam Islam berdasarkan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bersama Edi Kusnadi SAG dan TV Otong Eko Oke. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, harus kita pahami situasi sekarang. Walaupun tanpa tatap muka langsung, kita sudah bisa berkonsolidasi, berkomunikasi lewat pembelajaran PAI secara daring ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan secara mendalami Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang mana pembelajaran pada kali ini akan diarahkan bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anakku diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai yang ada pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 berkaitan dengan etos kerja, berkaitan dengan semangat kerja. Oleh sebab itu, maka mau tak mau kita selaku manusia untuk senantiasa bekerja, tapi bekerja untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hal ini. Pertama, nanti anak-anakku harus bisa menerapkan nilai yang ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang kedua, dituntut untuk bisa menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Tentunya harus dengan fasih. Apa itu fasih? Yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan lancar, ya. Mudah-mudahan kita menggali ayat Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini dan kita pahami nilai-nilai yang adanya. Kita mulai, anak-anakku. Kita lihat surat Al-Mujadalah ayat 11. Silakan perhatikan dengan seksama, konsentrasi kita sama-sama untuk bisa membaca sesuai dengan kaidahnya, dan nanti dengan hifdzilnya dan makna yang terkandungnya. Kita suguhkan surat Al-Mujadalah ayat 11. Silahkan diperhatikan Qurannya, hurufnya satu persatu dulu dilihat, dikenali, supaya dalam membacanya kita lancar. Kita sama-sama untuk membacakan surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Sama-sama, siap?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus, kompak semuanya. Lihat satu-satu hurufnya ya. Bapak harap bisa menjadi nilai ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Ya, bagus anak-anakku. Bapak yakin kamu di rumah ikut membaca, karena membaca Al-Quran itu jadi ibadah. Bagus ya. Kita lanjut. Secara artinya kita lihat surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Hatinya lapangkan. Ya. Hati harus lapang. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Al-Mujadalah ayat 11 ini tentunya harus kita pahami secara betul-betul. Karena apa? Karena dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menerangkan bagaimana Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua kita lihat dari segi harfiah atau arti perkata. Perkata ayat Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu, beriman itu ya. Harus paham. Amanu, beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepadamu lakum, berilah tafassahu, berilah kelapangan fil majalis, dalam majlis. Fafsahu yafsahillah, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagimu, lakum. Lanjut. Wa idza, dan apabila kilang suju, dikatakan berdirilah kamu, fang suju, maka berdirilah. Kenapa? Karena Allah niscaya akan mengangkat orang-orang, yarfa'illahu alladzina amanu, orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Dan orang-orang utul ilma darajah, yang diberikan ilmu pengetahuan. Beberapa derajat, ya. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna khabir.